virtual ini untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung Pak Raden Teddy, Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Kemudian barangkali para pengurus Komunitas UMKM Naik Kelas yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian narasumber kita hari ini Pak Raindra Syahdan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Enden. Oke, juga mungkin Pak Hendra Sipayung yang sudah bergabung atau belum di sini saya kurang tahu ya. Terima kasih. Kemudian juga para hadirin sekalian, peserta anggota UMKM Naik Kelas yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan sama-sama mengikuti Mars UMKM. Dipersilahkan. Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Demikian Komandan Mars UMKM Naik Kelas. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti paparan ya dari narasumber kita dengan tema potensi lokal pada usaha peternakan dan perkebunan kelapa. Kita ketahui bahwa di era krisis saat ini ya, pengembangan pada potensi lokal kian diperhatikan. Semoga itu menjadi penolong kita ya, di mana ketika bangsa-bangsa lain kena imbas krisis, mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan sumber daya lokal kita. Kemudian kalau kita bicara kelapa ya, Indonesia merupakan perkebunan kelapa paling besar di dunia, sehingga tentu saja potensi ini harus menjadi peluang, memberikan peluang ekonomis ya bagi kita masyarakatnya, terutama bagi mereka para pelaku yang berkecimpung langsung di perkebunan kelapa. Sebelum saya berikan kesempatan kepada narasumber ya, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Pak Teddy. Selamat bergabung Pak Teddy. Ya, Assalamualaikum Bu Enden. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Teddy, mangga sepatah katanya sebagai pengantar mengawal webinar kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Enden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UNK, saling bantu dan saling menguatkan. Pak Rendra, narasumber kita, ini anak milenial, anak muda, pelaku usaha, pelaku UMKM yang saya banyak membaca dan mendengar, luar biasa Pak Rendra. Bu Enden MC sekaligus moderator. Nah, ini akademisi dari IPB yang juga pemerhati UMKM, ya, praktisi komunikasi tentunya. Teman-teman pelaku UMKM di sini hadir Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas DKI Jakarta, hadir juga Ketua UMKM Naik Kelas Kalimantan Tengah Pak Haji Muhammad Rasidi, ya, selamat bergabung Pak Rasidi. Juga pengurus pusat ada Kang Asep di sini dan segenap kawan-kawan pelaku UMKM berbagai daerah se-Indonesia. Mudah-mudahan semakin waktu semakin ramai yang hadir. Untuk kita ketahui bahwa memang data mengatakan
61% pelaku UMKM di Indonesia ini adalah bidang perkebunan dan pertanian. Salah satu bahasan kita hari ini adalah perkebunan. Di mana dari 65,4 juta pelaku UMKM di Indonesia, hampir 40 jutanya adalah bidang perkebunan dan pertanian. Dan sebagian besar di pelosok-pelosok daerah tentunya. Banyak sekali kendala di bidang perkebunan dan pertanian, terutama dari sisi lahan saja yang kurang menarik. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu saya bertemu nih salah satu UMKM bidang pertanian, sawah tepatnya. Kenapa sawahnya ditinggalkan? Kok malah sekarang jadi buruh ya gitu ya. Jadi buruh di CRA Cikarang. Pak Ted, kami itu punya sawah. Hasilnya nggak maksimal, Pak. Mending saya jadi buruh dengan gaji UMR 4 juta, ya rasanya lebih dari cukup untuk kami. Ini yang menjadi kurang daya tarik pelaku pertanian dan perkebunan di Indonesia. Maka siapa sih yang harus merubahnya? Apakah pemerintah saja? Saya rasa enggak juga. Data mengatakan bahwa di Pulau Jawa, 1 hektar lahan perkebunan atau pertanian itu dikelola oleh 5 orang. Artinya 0,2 hektar saja satu orang. Secara nasional, data perkebunan pertanian di Indonesia ini, satu orang tuh mengelola 0,8 hektar rata-rata nasional ya. Mungkin ada yang 5-10 ya, tapi rata-rata secara nasional. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di luar negeri sana, ya satu orang bisa 100 hektar, 200 hektar dengan peralatan yang sangat modern. Hasilnya pun optimal. Dan ini yang harus kita rubah. Ya anak-anak muda seperti Pak Ray ini menjadi motivator nanti ke depan bagaimana merubah dunia pertanian dan perkebunan di Indonesia. Terutama pokok bahasan hari ini ya, dunia kelapa. Suatu anugerah dari Tuhan. Sangat jarang kita melihat kelapa ini ada perkebunan kelapa. Yang ada kan kelapa sawit tuh. Kalau kelapa biasa kan nggak ada. Ini anugerah yang sudah tertanam dengan sendirinya. Tinggal kita ambil panen. Itu pun tidak maksimal. Jadi 3,9 juta hektar sekarang menjadi 3,5 juta. Kenapa? Tidak ada replanting, penanaman kembali kelapa di Indonesia. Namun hasilnya sangat menarik, teman-teman. Kalau di Indonesia nih produk turunan kelapa terkenal tuh hanya ada 8 produk. Kita kenal dengan PCO, ada minyak kelapa, ada arang batok kelapa, ada sabut kelapa. Sebenarnya di dunia ada ribuan produk turunan dari kelapa saja. Ya. Banyak sekali produk turunannya. Ini yang belum diketahui oleh kita semua, belum dioptimalkan. Terutama di kawan-kawan, di daerah-daerah Indonesia Timur misalkan, banyak sekali sabut kelapa yang terbuang, yang hanya dimanfaatkan untuk hanya bahan bakar, ya untuk dibakar. Jadi ya semacam kayu. Padahal hasilnya akan optimal kalau dibuatkan sabut kelapa yang namanya kokopit dan coco fiber misalkan. Tahun 2000-an saya pernah mengembangkan yang namanya kokopit coco fiber yang akhirnya ekspor ke China, ke beberapa negara Eropa. Kalau coco fiber itu ke China itu jadi matras, ya matras-matras mahal itu dari coco fiber kita. Kalau coco fibernya ke Eropa itu jadi sarung jok mobil-mobil mewah. Jadi kalau teman-teman lihat mobil-mobil mewah itu di dalam itu sarung joknya itu dari sabut kelapa dari Indonesia. Indonesia punya lahan kelapa terluas seperti Ibu Enen tadi sampaikan di dunia. Namun hasilnya masih belum optimal. Kita masih kalah dengan negara Sri Lanka, ya. 40% negara Sri Lanka devisanya dari kelapa, bahkan mereka ada khusus menteri kelapa, gitu ya, menteri kelapa khusus. Beberapa negara lain juga pengembangan produk turunan kelapa itu sangat luar biasa. Kita masih ketinggalan. Mari kita sama-sama kembangkan potensi kita ada, tinggal kompetensi yang harus kita kembangkan. Termasuk peternakan. Tentunya peternakan Indonesia kita tahu lah, kalau Lebaran kita daging naik, daging sapi, ya. Ayam naik. Kenapa? Kita masih impor kalau daging sapi. Padahal peluang kita, lahan dan area kita sangat luas sekali untuk mengelola peternakan sapi misalnya. Juga peternakan ayam yang mungkin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
pola bagi hasil dari perusahaan besar mungkin belum sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Misalkan ayam itu 45 hari panen. Namun kadang-kadang karena ini polanya kerjasama, kadang-kadang dimainin, belum dipanen, 2 minggu, 3 minggu, kayak gitu ya. Nanti kita dengarlah mungkin ada cerita tersebut dari Pak Rendra. Nah ini juga menjadi kendala. Tentu perlu regulasi yang harus kita usulkan, perlu kerja keras teman-teman ya. Saya pernah membiayain waktu saya masih kerja di bank, itu satu satu kandang ayam itu lebih kurang butuh modal 170 juta. Itu tahun 2000-an, 170 juta. Mungkin sekarang enggak. Dengan kapasitas 5.000 ekor benur bibit ayam. Saat itu pola kerjasama satu ayam itu dihargai Rp1.500. Mungkin sekarang sudah naik ya. Dengan tingkat kematian hanya 5%. Jadi pelaku UMKM hanya modal kandang dan jagain pakan, dokter, dan lain-lain semuanya dari mitra. Nah, itu sangat menguntungkan 1 atau 2 kandang, tapi sudah banyak kandang semakin merosot. Nah ini juga entah kenapa gitu ya. Ada teman-teman ini nggak tahu nih, nggak ada literatur yang saya baca. Jangan punya lebih dari 7 kandang katanya. Nah saya juga nggak ngerti literaturnya, saya nggak tahu ya. Tapi dari pengalaman teman-teman yang bisnis ternak ayam, kalau lebih 7 kandang nanti dimainin katanya oleh pengusaha besar. Ini katanya, saya tidak punya literatur. Ya, mudah-mudahan Pak Hendra ada literaturnya, apakah ini benar atau tidak ya. Saya juga kurang tahu. Saat itu memang saya masih kerja di bank, dan memang sangat menguntungkan usaha ternak ayam ya, penggemukan. Ya, hanya butuh waktu 45 hari kalau nggak salah. Kalau dulu bisa 2 bulan ya. Kalau sekarang ini sudah 45 hari sudah bisa panen ayam. Jadi teman-teman, hari ini materinya sangat luar biasa, satu peluang bagi kawan-kawan di bidang peternakan dan perkebunan kelapa. Apa saja, karena permintaan ekspor produk kelapa dan produk turunan kelapa di Indonesia ini sangat besar. Tapi kita nggak bisa. Bayangkan, 2 juta butir kelapa setiap hari kita ekspor dari Riau ke China, ya, tujuan akhirnya ke China. China dapat tempurung batoknya, dapat airnya, dapat dagingnya, dapat sabutnya dengan harga murah. Kalau kita dimaksimalkan pengelolaan di dalam negeri, rasanya akan lebih bagus. Tapi kita belum mampu. Kalau kita buat regulasi, dilarang ekspor kelapa butiran, kendala juga. Kasihan teman-teman, siapa yang mau nampung di dalam negeri? Nah, ini juga jadi. Mari kita kembangkan semua, mudah-mudahan kita bisa berinovasi, memikirkan semua ini. Saatnya UMKM tidak hanya menerima, tapi UMKM harus berinovasi. Jadi komunitas UMKM naik kelas selalu konsisten, ingin melakukan berbagai inovasi, berbagai acara, konsisten di hari Rabu kita buat acara dengan berbagai kompetensi. Ya, meskipun saya selalu dibilang, Pak Teddy kok teori melulu sih, ya saya di pusat, saya selenggarakan teori, ya teman-teman. Mungkin keterbatasan lah, saya tidak bisa mengunjungi satu persatu teman-teman ke praktek. Jadi saya berharap teman-teman UMKM, mari kita terus kembangkan kompetensi kita dari berbagai hal, dari berbagai sektor. Sehingga kita bisa memiliki suatu wawasan yang luas, dan kita menjadi new UMKM. UMKM yang baru, UMKM yang penuh dengan inovasi, UMKM yang sudah berubah. I am UMKM, but UMKM not used to be. Saya memang UMKM, tapi bukan UMKM seperti dulu. Ya, teman-teman, kita harus penuh dengan perubahan. Nothing stay but changes. Tidak ada yang bisa bertahan, kecuali berubah. Era digital, era tahun 2023, ya hari ini G20 semalam ditutup, adalah suatu peluang bagi UMKM untuk pasar ekspor tentunya. Mari kita sama-sama belajar, kita kembangkan, tetap semangat. Teori perlu, praktek perlu. Dua-duanya kita gabungkan menjadi new UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raden Teddy. Baik ya, tadi Pak Raden Teddy memberikan cukup banyak ya informasi berkenaan dengan potensi kelapa di Indonesia ya, termasuk tadi peternakan. Nah, kita akan langsung nih ya mengajak narasumber kita nih, Mas Rendra, untuk
apa ya, sharing pengalamannya ya. Mungkin nanti akan juga banyak tips nih yang bisa dibagikan. Jadi Bapak Ibu, narasumber kita ini adalah idola baru petani milenial ini ya. Dan saat ini mengelola ternak dombanya sudah ratusan ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Saya baca di media udah ratusan tuh dombanya. Kalau sapinya gimana? Sudah ratusan juga sekarang? Belum kalau untuk sapi, karena memang prospeknya sekarang lebih banyak ke domba gitu. Oke, jadi domba ya yang Ya. sekarang banyak ya dikelola baik. Kemudian Mas Rendra ini juga adalah duta petani milenial ya dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Nanti kalau saya salah boleh dikoreksi Mas ya. Salah satunya adalah juara inovasi pemasaran nasional tahun 2019, betul ya? Oke. Ya, kemudian pemenang 2 Soropadan Agro Expo 2017 dan pemenang 2 karya tulis ilmiah Kementerian Pertanian. Jadi ini karyanya, prestasinya sudah banyak. Tentu kami semua di sini menantikan nih ya sharing pengalamannya bagaimana bisa memilih ini kemudian bertahan dan menjadi pemenang ini. Silakan Mas Rendra. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Den Teddy, yang saya hormati Pak Moderator Mbak Enden Darjatul Ulya, dan juga tentunya teman-teman semua UMKM naik kelas yang saya banggakan, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman terkait potensi lokal yang sangat bisa kita manfaatkan, terutama di bidang perkebunan dan juga peternakan. Jadi saya perkenalkan dan izin ya untuk share screen materi saya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya, Bu Enden? Sudah. Ya, siap. Oke, jadi izin memperkenalkan diri. Kami adalah dari Cipta Visi Group, yaitu perusahaan yang memang ini berdiri dari program namanya PWMP Kementan. PWMP ini adalah penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Nah, ini yang memang digagas oleh Kementerian Pertanian di tahun 2016 mulai, dan alhamdulillah kami mendapatkan pendampingan itu di tahun 2016. Jadi kami pertama penerima manfaat dari program tersebut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rendra Sadan Mahmudin. Saya lahir 29 November tahun 95. Alamat saya Dusun Klenteng, Desa Losari, Kecamatan Pakis. Riwayat pendidikan saya SMK Negeri 1 Ngablak, jurusan peternakan. Polbangtan Yoma ini adalah salah satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, yaitu Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang, dan saya di sini jurusan peternakan juga, dan saya melanjutkan S2 di UPN Veteran Yogyakarta. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal nih ya. Narasumber kita. Yang saya ikuti, yang pertama adalah saya Ketua Forum Komunikasi BUMDes Kabupaten Magelang. Jadi BUMDes ini adalah badan usaha milik desa yang saat ini digencarkan oleh pemerintah untuk membangun perekonomian khususnya di desa. Terus berikutnya adalah saya menjadi Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Magelang. Dan yang ketiga adalah koordinator PKK milenial. Jadi kalau di teman-teman mungkin PKK itu identik dengan ibu-ibu dan orang-orang tua gitu ya. Kalau di Magelang ini ada PKK milenial. Jadi kita pengen merubah paradigma bahwa PKK itu bukan organisasi perempuan, tetapi ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa menciptakan keluarga kita lebih sejahtera, karena di situ ada peran dari suami, peran dari seorang anak, dan juga peran seorang ibu tentunya.
Berikutnya adalah saya menjadi Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan saya menjadi pengurus pusat menjadi Kabid Peternakan. Dan kemarin baru tahun 2022 ini saya dinobatkan menjadi Young Ambassador program YES. Program YES ini Youth Entrepreneur and Empowerment Support Services. Jadi upaya untuk menumbuhkan atau mengajak generasi milenial untuk menjadi petani, yang itu yang memang sangat sulit sekali gitu ya. Dan ini pemerintah sangat konsen sekali di program ini, karena memang kita mulai mengalami krisis regenerasi petani. Berikutnya adalah jadi saya ingin menyampaikan gitu ya, bisnis model versi petani milenial ini yang menurut kami menjadi kewajiban adalah modernisasi dan digitalisasi. Karena tanpa dua hal ini, anak muda tidak akan mau untuk terjun di sektor pertanian. Nah, karena ini banyak sekali ya tentu ya pertimbangan seorang milenial kenapa harus melakukan modernisasi dan digitalisasi. Yang pertama tentunya kita nggak mau ya bertani secara konvensional atau tradisional yang tadi disampaikan oleh Bapak Raden tadi, bahwa kita punya tanah hasilnya nggak seberapa, mending untuk dijual terus kita merantau ke kota dan lain sebagainya. Itulah potret saat ini di kehidupan di desa gitu ya. Anak-anak muda mulai enggan untuk memikirkan desa, mulai enggan untuk bertani, mulai enggan untuk mengembangkan potensi, dan mereka lebih memilih kerja di pabrik, kerja di di perusahaan yang memang setiap bulan sudah pasti mendapatkan hasil. Nah, digitalisasi ini juga menjadi penting bagi petani milenial, karena tanpa digitalisasi maka kita tidak akan bisa bertani dengan efisien. Karena ketika kita tidak bisa bertani dengan efisien, maka tentu kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga digitalisasi ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh petani milenial. Berikutnya adalah challenge kita, itu ada 3. Bu Enden. Yang pertama adalah petani kita itu didominasi oleh usia non produktif. Jadi petani kita hampir 70% itu usianya di atas 50 tahun. Nah, sehingga ini yang menyebabkan pertanian di Indonesia itu tidak bisa berkembang dengan pesat. Padahal potensinya sangat luar biasa ya. Tadi disampaikan di wilayah timur, wilayah barat, bahkan di Jawa pun potensinya sangat besar. Tetapi karena petani kita itu didominasi oleh usia non produktif, maka ini akan menyulitkan kita untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Yang kedua adalah minimnya literasi digital yang dilakukan oleh petani. Jadi dari data Center for Indonesia Policy Studies itu menyampaikan bahwa petani belum memprioritaskan adopsi teknologi berupa penerapan Internet of Things. Jadi kalau di luar negeri tadi Pak Raden menyampaikan kenapa satu orang bisa melakukan ratusan hektar bertani gitu ya, bahkan bisa beternak ribuan ekor dan lain sebagainya. Itu karena dia menerapkan smart farming berbasis Internet of Things, dan itu di Indonesia sangat masih jarang sekali gitu ya. Paling hanya penerapan yang sederhana saja. Tetapi kalau di luar negeri, bahkan kemarin kita studi ke Korea, itu di sana itu di Korea itu berani berinvestasi 25 miliar hanya untuk mendapatkan per tahun itu 600 juta. Tetapi itu menjadi suatu kewajiban bagi mereka, karena tanpa menerapkan smart greenhouse itu dia nggak akan bisa bertani, karena di sana 4 musim. Tetapi kalau di Indonesia ini 2 musim sudah diberikan suatu potensi yang luar biasa. Tanahnya subur, bahkan kalau ada lagu itu tongkat kayu dilempar saja jadi tanaman gitu ya. Nah, ini di Indonesia luar biasa, tetapi memang problematikanya kita adalah di sumber daya manusia. Berikutnya adalah kurangnya minat pemuda terhadap sektor pertanian. Jadi berdasarkan data struktur ongkos usaha tani atau SOUT menunjukkan bahwa sebagian besar petani hanya sekitar 3,55% yang berumur di bawah 30 tahun, hanya 3%, Mbak Enden. Jadi itu masih jumlahnya sangat sedikit, tapi memang itu problem kita. Anak-anak muda mana sih yang mau atau mencita-citakan dirinya untuk jadi petani, gitu ya? Karena melihat tadi orang tuanya
sudah bertani dan dia tidak menghasilkan banyak gitu. Dan memang di dalam kita mengajak anak-anak muda untuk melakukan usaha di bidang pertanian, itu musuh terbesar kami adalah lingkungan terdekat mereka, Mbak Enden, yaitu orang tua mereka. Jadi nggak ada orang tua yang ikhlas anaknya untuk menjadi petani. Ya, bahkan jadi bankir ya? Iya. Atau jadi YouTuber sekarang? Tidak ada orang tua yang mungkin kalau menyampaikan gitu ya, Le besok kalau gede kamu jadi petani ya, itu nggak ada. Pasti Le besok kamu jadi polisi ya, jadi perawat ya, jadi dokter lah dan lain sebagainya. Sehingga secara otomatis anak-anak ini terdoktrin oleh orang tuanya bahwa sektor pertanian itu selalu identik dengan miskin, kotor, kucel, nggak keren dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita rubah paradigma itu, bahwa pertanian ketika kita manajemen dengan baik itu pasti menguntungkan, karena menurut kami pertanian itu tidak akan pernah ingkar janji, Mbak Enda. Berikutnya adalah solusi ya. Solusi yang harus kita lakukan adalah yang pertama kerjasama dengan pemerintah ya. Ini yang kita lakukan. Petani-petani milenial saat ini bekerja sama dengan pemerintah, khususnya di BPP SDMP yang memang mengurusi bidang SDM di pertanian. Nah ini kita ada sekitar 2.213 duta petani milenial, yaitu champion-champion yang berada di wilayah di seluruh Indonesia, yang harapannya mereka bisa melakukan resonansi besar-besaran sehingga banyak anak muda yang bisa atau mau terjun di sektor pertanian. Berikutnya adalah meningkatkan literasi digital. Nah ini yang harus kita lakukan gitu ya. Dan yang terakhir adalah pemasaran dengan basis cyber. Nah ini cyberspace ini menjadi kewajiban bagi milenial gitu ya, karena kita harus mencoba lebih mendekatkan produk kita dengan demand. Apalagi kalau kita memang mau menaikkan UMKM kita menjadi UMKM yang bukan usaha kecil menengah lagi, tapi usaha keren miliaran gitu ya. Nah ini harus kita harus pemasarannya ya berbasis cyber ya, memang berbasis digital gitu. Berikutnya ini yang tantangan gitu ya, paradigma yang saat ini kita hadapi. Yang pertama adalah pertanian itu selalu identik dengan tradisional, panas-panasan, nyangkul, harus capek, capek dan lain sebagainya. Bahkan bahwa sebenarnya kita punya alternatif untuk bertani modern atau pertanian modern gitu ya, yang ini yang sudah banyak diterapkan oleh petani di luar negeri, dan ini harus mau tidak mau harus kita segera lakukan, harus segera kita adopsi gitu ya, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi ini harus menjadi kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tentunya petani-petani milenial. Nah, selain itu kita juga punya kewajiban, Bu Enden, untuk merubah paradigma bahwa petani itu miskin menjadi petani itu kaya. Nah ini yang harus kita rubah. Kenapa petani kita itu terlihat sangat miskin? Karena petani kita mayoritas dia bertani itu hanya suatu keterpaksaan dan kewajiban. Nah, jadi mereka itu tidak pernah memiliki penawaran. Kalau menjual itu mesti dia manut dengan bakul atau tengkulak dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita dorong, bahwa mereka itu harus punya nilai jual gitu ya. Dan ini ada di teman-teman milenial. Nah, sehingga bagi kami orang tua ini saatnya tidak malu atau tidak perlu ragu mencita-citakan anaknya untuk bertani, karena pertanian ini menurut saya prospeknya luar biasa. Selama manusia masih hidup, manusia masih butuh pangan, saya kira pertanian itu nggak akan ada matinya gitu ya. Nah, kuncinya hanya di manajemen atau tidak gitu. Nah, jadi kalau kami itu memang berwirausaha itu menurut kami gitu ya, yang pertama harus melakukan riset, ditambah ilmu pengetahuan dan juga inovasi. Bahkan kita punya slogan, Bu Enden, bertani dengan ilmu lebih bermutu gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan dengan ilmu itu saya kira pasti akan lebih dibandingkan hanya yang nekat, hanya yang penting jalan, hanya yang penting bermodalkan pengalaman dan lain sebagainya. Pengalaman boleh, pengalaman itu sangat perlu, tetapi ilmu itu lebih penting. Saya sangat setuju dengan Pak Raden tadi yang disampaikan tadi,
Kenapa Pak Teddy hanya teori-teori? Justru ini yang akan mendewasakan kita, terutama pengusaha-pengusaha kecil gitu ya, yang memang sangat membutuhkan literasi digital ini, literasi mengupgrade keilmuan kita setiap hari gitu ya. Jadi selalu lakukan perbaikan, selalu lakukan riset, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Karena menurut saya saja Bu Enden itu untuk usaha peternakan kambing itu juga riset gitu ya. Ternyata ketika saya belum memutuskan gitu ya, masih ragu gitu ya, peternakan itu apakah prospek gitu ya. Ternyata kambing domba ini menurut saya yang paling prospek. Kenapa? Karena marketingnya itu Allah langsung Mbak Eni. Ada idul kurban, ada akikah gitu ya, dan itu sudah dibantu Allah luar biasa besar gitu ya, sehingga ini menjadi peluang yang cukup besar. Nah, berikutnya sekarang menjamurnya warung sate, menjamurnya warung-warung berbahan dasar kambing dan domba, dan ini menurut saya menjadi prospek yang luar biasa. Bahkan pemerintah ini mendorong daging sapi ini dirubah konsumsinya menggunakan daging kambing dan domba. Dan selain itu tadi disampaikan oleh Pak Raden tadi juga bahwa ayam itu kenapa sih kapitalis sekali dan lain sebagainya, bahkan sangat sulit peternak rakyat untuk bisa mandiri pelihara ayam gitu ya. Ini nggak mungkin bisa terjadi karena mereka sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga kalau UMKM yang memang ingin berwirausaha ayam secara mandiri itu nggak mungkin bisa berjalan. Nah, kambing dan domba ini adalah peternak rakyat gitu ya, yang mayoritas adalah peternak rakyat, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh kapitalis. Bahkan harganya itu dari mulai tahun 2016 sampai detik ini selalu mengalami kenaikan terus, nggak pernah ada fluktuasi. Jadi tahun 2016 ketika kita mulai itu harganya cuma 23.000 per kilogram bobot hidup. Sekarang sudah mencapai 55.000 per kilogram per bobot hidup gitu ya. Nah, ini sehingga menurut saya peternakan kambing domba ini potensial untuk dikembangkan di desa gitu ya. Dan tentunya kita berinovasi saat ini, kita menggunakan recording berbasis Internet of Things. Jadi kita cukup scan barcode di setiap kambing itu, kita kasih barcode Mbak Enden. Jadi kita scan barcode udah tahu silsilahnya, ini anaknya siapa, jantannya siapa, betinanya siapa, dikawin berapa kali, divaksin apa saja dan lain sebagainya. Itu hal yang mudah, tetapi itu sangat meningkatkan nilai jual gitu ya. Karena recording ini sangat penting gitu ya, ketika kita pengen memperbaiki genetik yang kita harapkan gitu. Karena domba lokal kita itu jelas masih kalah dengan Australia, Swiss dan lain sebagainya, sehingga kita harus mulai memperbaiki genetik dari domba lokal kita. Nah, ini peternakan kambing domba kita, dan sekarang saat ini kita sudah punya 7 kandang dengan kapasitas 1.100 ekor. Untuk sapi masih 20 ekor karena kita berdasarkan hitungan kita lebih prospek di kambing domba. Nah, ini kita ada di on farm. Nah, ini ternak 700 domba tanpa ngarit ini di tahun 2020. Ya, Mas, 2020 sekarang populasinya udah naik jadi 1.100, dan ini di sebelah kanan kita di slide saya itu dombanya kenapa bersih-bersih gitu ya, biasanya berbulu karena memang saat ini harus dicukur bulunya gitu ya, karena pencukuran bulu ini kan sangat tidak lazim kalau di Indonesia dilakukan, tapi di luar negeri itu dilakukan karena yang itu sangat berpengaruh pada kenaikan bobot badan dari ternak domba yang kita pelihara. Selain itu juga parasit menjadi hilang, penyakit kulit juga hilang, terus pakan yang kita berikan juga tidak fokus untuk tumbuh bulu gitu ya, sehingga banyak yang ke daging dan lain sebagainya. Ini banyak ininya ya, manfaatnya dari pencukuran bulu ini. Berikutnya kita juga untuk meningkatkan added value, kita tentu membuka warung akikah tadi, warung sate dan lain sebagainya. Kenapa kita membuka warung akikah? Karena orang-orang saat ini, apalagi mama muda atau keluarga muda gitu ya, nggak mau ribet, nggak mungkin lah dia pergi ke pasar beli 2 kambing terus dimasak sendiri, disembelih sendiri, nggak mungkin. Nah, sehingga
kita coba menawarkan dari permasalahan mereka, kita hadirkan akikah tanpa ribet gitu ya, tinggal bagiin aja gitu ya, tergantung dia pengen beli berapa piece atau berapa ukuran kambingnya dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yang pertama adalah kita dari keuntungan jual kambingnya, dan yang kedua adalah kita mendapatkan dari jasa masaknya. Sehingga ini benar-benar bisa meningkatkan added value dari produk yang kita miliki, yaitu raw material yang berasal dari kambing dan domba. Sehingga anak-anak milenial ini sangat diharapkan sebenarnya terjun di sektor pertanian. Kenapa gitu ya? Karena harus banyak inovasi yang kita mau tidak mau harus mulai kita lakukan gitu ya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Saya sampaikan demikian karena potensi kita itu apalagi di wilayah timur, wilayah barat itu potensinya sangat besar sekali, sehingga wajib generasi milenial ini untuk terjun di sektor pertanian. Nah, ini added value yang berikutnya adalah kita mengolah gitu ya, pupuk kandang atau kambing domba itu jadi pupuk organik. Nah, apalagi dengan problematika pemerintah saat ini, bahwa pemerintah ini mulai mengurangi subsidi pupuk, mulai pupuk sulit dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi peluang juga bagi teman-teman milenial atau UMKM untuk berbisnis di pupuk organik ini, karena bahkan sekarang pemerintah itu baru akan meluncurkan program gerakan pro pertanian organik, Genta Proganik. Nah, ini program ini adalah salah satu wujud untuk mengembalikan gitu ya pertanian kita ke pertanian organik, sehingga ini menjadi kesempatan yang besar bagi teman-teman UMKM untuk bisa berbisnis gitu ya di sektor peternakan, baik itu hulu maupun hilir. Nah, ini berikutnya saya mencoba merambah gitu ya ke perkebunan kelapa. Kenapa Mas Rendra milih kelapa gitu ya? Karena potensi di desa saya itu kelapa, Bu Enden. Jadi di desa saya itu ada 18.000 pohon gitu ya yang sudah ditanami oleh nenek moyang saya. Tadi betul yang disampaikan Pak Raden tadi. Jadi kita nggak pernah nanam, Mbak. Iya, tapi ada potensi itu. Ada 18.000 dan itu hanya berada di satu dusun saja, bukan satu desa. Nah, itu kenapa kita bisa tahu 18.000? Karena di tempat kami itu setiap sertifikasi organik, maka kita harus menghitung jumlah pohon yang ada di lahan perkebunan kita. Nah, dulu, ini sebelah kiri saya itu gambar gula cetak, ya. Nenek moyang kita itu hanya fokus pada pembuatan gula cetak yang harganya hanya 15.000, bahkan hanya mungkin kalau naik ya 16.000 kalau di petani gitu ya. Kita hanya memberikan sentuhan sedikit, raw materialnya sama yaitu nira kelapa, kita rubah jadi gula semut atau coconut sugar gitu ya. Ini harganya bisa naik menjadi 30.000, 100% gitu ya. Dari 15.000 jadi 30.000. Nah, ini perlu dilakukan oleh petani-petani di kita, apalagi di Sulawesi Barat, di NTT yang luar biasa, perkebunan kelapanya sangat banyak sekali. Tapi mayoritas itu hanya dijadikan kopra, yang hasilnya itu nggak seberapa gitu ya. Nah, ini sehingga kita perlu dorong gitu ya. Kita sebagai mungkin teman-teman UMKM yang saling mendukung gitu ya. Kita perlu dorong yang punya potensi-potensi perkebunan kelapa ini harus mulai membuat produk-produk yang memang menunjang pendapatan yang bisa kita dapatkan. Berikutnya kita berinovasi lagi membuat vegan nektar. Vegan nektar itu Mbak Enden ini kita terinspirasi dari vegan honey. Jadi orang Eropa itu mau minum madu yang tidak melalui proses lebah. Jadi dari nektar atau dari bunga ini harus langsung jadi madu. Nah, kelapa itu kan ada bunga namanya kalau di bahasa Jawa itu manggar namanya, manggar gitu ya. Nah, ini ketika kita sadap niranya
terus kita olah menjadi madu, itu ternyata bisa menyerupai madu. Bahkan itu ada enzim diastasenya, dan itu kemarin kita lab di UGM dan juga lab kesehatan Kabupaten Magelang itu sudah memenuhi unsur madu, Mbak. Nah, ini cukup produk yang cukup baru gitu. Bahkan ketika saya klarifikasi ke teman-teman pengusaha kelapa, itu belum ada yang bisa membuat vegan honey ini. Nah, alhamdulillah di kita sudah bisa menciptakan vegan honey ini, sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan petani itu hampir 6.400.000 per hari. Nah, ini kenapa? Karena raw materialnya tidak menyusut, Mbak Enden. Jadi kalau dibikin gula kan jelas ada penguapan di situ. Jadi 20 liter cuma jadi berapa kilo gitu ya. Kalau ini 20 liter ya paling enggak menyusutnya cuma 1 liter, sehingga pendapatan kita bisa naik begitu luar biasa gitu ya. Ini kita perlu dorong terus, dan ini tentunya perlu adanya penelitian lanjutan yang memang kemarin juga dari Malaysia itu datang ke tempat kami bahkan meminta badek itu, Mbak. Badek tapi yang diminum secara langsung. Kalau badek itu kan sebenarnya kalau disimpan dalam jangka lama kan nggak bisa gitu ya. Itu tantangan bagi kami, bagaimana badek itu bisa menjadi kayak Pocari Sweat dan kayak hidrokoko dan lain sebagainya. Tapi itu memang dari alami, dan ini memang butuh penelitian yang mungkin bisa dibantu oleh dosen-dosen ITB atau UGM dan lain sebagainya. Berikutnya kita cara meyakinkan pasar produk kita ini berkualitas atau tidak, ya kita tentu memenuhi legalitasnya kita, PT, halal, sertifikasi organik, bahkan kita juga sudah ekspor gitu ya, ekspor kita ke Korea dan Belanda. Tentunya hal-hal ini perlu kita penuhi, tetapi memang kelemahan petani kita atau bahkan saya sendiri gitu ya, saya itu ketika mau ekspor secara langsung kita pribadi itu kesulitan gitu ya, sehingga kita harus pakai pihak ketiga, dan untungnya kita itu dikit banget. Jadi kita saja sudah mulai mengurangi untuk pasar ekspor, bahkan kita lebih memilih untuk pasar domestik. Ketika kita bisa mengenalkan kelapa ini gitu ya, mengenalkan kelapa ke masyarakat, karena ini yang pertama rendah glikemik, aman untuk orang diabetes. Ketika bahkan kata istri saya, karena kebetulan istri saya itu kuliah saat ini sedang S3 di UGM jurusan kimia, saya sering diskusi gitu ya, gula pasir kita itu kan sudah masuk ke buku racun, tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan oleh manusia gitu ya, sehingga kita bisa menghadirkan solusi yang lebih sehat, yaitu gula kelapa ini atau gula aren atau gula-gula yang berasal dari potensi lokal kita. Nah, ini memang perlu kampanye, dan mungkin Bu Enden bisa membantu kami gitu ya untuk mengkampanyekan gitu ya, bahwa kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa dan sehat. Bahkan berdasarkan data itu Bu Enden, itu 90% produk kelapa kita itu diekspor. Jadi orang Indonesia itu nggak pernah merasakan rasanya gula semut itu seperti apa. Bahkan mungkin petaninya juga nggak pernah merasakan gitu ya. Karena memang semuanya pasar ekspor. Nah, inilah yang harus kita dorong, sehingga ketika ada resesi, ada krisis pangan, kita bisa dengan cepat beradaptasi, beralih dan lain sebagainya. Tadi disampaikan banyak sekali produk olahan yang bisa dihasilkan dari kelapa. Kenapa kita memilih pertanian untuk kita sambungkan? Karena kita punya prinsip gitu ya. Akhir dari peternakan adalah awal dari pertanian, dan akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Sehingga ketika kita melakukan integrated farming, maka kita akan lebih untung banyak, akan lebih bisa mendapatkan profit atau cuan yang lebih banyak. Sehingga ini yang perlu didorong ke generasi milenial, bahwa kita perlu melakukan hal-hal tersebut. Berikutnya adalah ini, jangan takut gagal dalam berbisnis, takutlah jika Anda tidak bergerak. Itu yang sering kita sampaikan. Bahkan sampai limbah tempurung kelapa, Bu Enden, kita bikin asap cair, insektisida alami,
perisa, pengawet organik, dan juga briket. Bahannya satu, tapi kita bisa mendapatkan produk yang luar biasa banyak dengan satu alat, yaitu yang kita miliki adalah pirolisis. Nah, pirolisis ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengolah tempurung kelapa menjadi berbagai produk yang bisa kita gunakan untuk pestisida perkebunan kita itu sendiri, dijual dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tanamkan gitu ya, collaboration over competition, the better alternative. Jadi menurut kita kolaborasi itu lebih penting segala-galanya dibandingkan kita berkompetisi. Nah, saya berharap dari komunitas UMKM naik kelas ini ya kita berkolaborasi, jangan berkompetisi gitu ya. Dan tentunya bahkan kami dengan sesama peternak, sesama perkebunan kelapa dan lain sebagainya kita berkolaborasi. Karena kolaborasi ini menjadi kunci penting untuk kita bisa menaikkan usaha kecil menengah menjadi usaha keren miliaran gitu ya. Jadi itu yang menurut kami harus kita lakukan. Ini kolaborasi kita yang pertama dengan Forkom Bumdes, dengan PKK Milenial, dengan Agri, dengan Sinarmas, Lingkar Organik, dan juga IMC, Organic Coconut Sugar. Nah, ini adalah mitra-mitra kami yang kita gandeng untuk bisa dengan cepat mengenalkan produk-produk kita dan tentunya untuk kita bisa berekspansi secepat mungkin karena memang momen kita saat ini adalah momen yang sangat tepat. Ketika kita bisa bergerak lebih cepat, maka kesempatan yang akan kita miliki juga akan lebih banyak gitu. Berikutnya kita wujud kita Bu Enden untuk mengajak generasi milenial, kita punya sekolah tani milenial. Sekolah tani milenial ini sebenarnya sangat kami mengharapkan bantuan dari Bu Enden, Bu Emilia dan lain sebagainya untuk menjadi teman saya gitu ya, teman saya untuk bisa memperbesar sekolah tani milenial ini. Karena sekolah tani milenial ini bisa menjadi satu bagian yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi apapun, literasi digital, keterampilan soft skill, public speaking dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ini menjadi penting kita merubah paradigma petani-petani kita bahwa pertanian itu keren, pertanian itu hebat, bahkan pertanian sekarang itu kan maju, modern dan tentunya kita bisa mandiri gitu. Nah, sekolah tani ini sudah kita lakukan setiap bulannya 2 kali, Bu Enden. Jadi ada offline dan online dan saat ini sudah tercatat sampai 2.732 siswa atau alumni yang saat ini sudah magang di tempat kami dan tentunya kita bahkan berikan akses permodalan bagi yang berminat untuk KUR atau kredit usaha rakyat. Kita menjadi evaluasinya atau penjamin dari program atau alumni sekolah tani milenial ini. Nah, ini sekolah tani milenial yang saya lakukan di Lampung gitu ya. Jadi sampai Bapak Bupati itu minta saya keliling ke desa-desa untuk melakukan sekolah tani milenial. Kenapa di sana dilakukan? Karena di sana itu potensinya besar. Ada ketela yang luasnya ratusan hektar, bahkan mungkin ribuan hektar yang limbahnya itu tidak pernah dijadikan sebagai pakan ternak. Jadi orang Lampung itu lebih memilih untuk cari rumput, padahal potensinya luar biasa limbah-limbahnya. Sehingga Bapak Bupati mencoba konsen untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat pakan alternatif. Sehingga potensi-potensi yang ada di wilayah itu bisa termanfaatkan. Berikutnya adalah sekolah tani milenial yang ada di Sulawesi Barat. Dan ini tentunya kita harapannya bisa melakukan sekolah tani di wilayah-wilayah yang lain, sehingga teman-teman yang jauh itu nggak perlu datang ke Magelang untuk hanya belajar ke kami, tetapi harapannya ada di setiap wilayah itu sekolah tani milenial yang mungkin bisa didirikan oleh teman-teman milenial di semua wilayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oh, sorry, ini tambah sedikit ya. Jadi kita itu, Bu, DPM kita itu punya tugas untuk melakukan resonansi. Nah, DPM, DPA atau Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan ini harus merekrut pemuda-pemuda di desa untuk mau terjun di sektor pertanian. Setelah terekrut, Bu Enden, maka kita berkewajiban untuk melakukan diklat, support, dan juga develop ya. Tujuannya ada 2. Yang pertama adalah added value dan yang kedua pertama added value dan yang kedua adalah memaksimalkan income. Sehingga perubahan mindset ini bisa
terpenuhi. Tadi yang petani itu miskin menjadi petani itu kaya. Nah, ini yang kita dorong. Dan saat ini kita tentunya sudah banyak sekali yang kita resonansi, Bu Enden, yang saat ini ada tercatat 32.000 jaringan petani nasional yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga Duta Petani Milenial ini menjadi salah satu garda dari 5 pilar yang lain seperti KTNA, IKA Maja, terus P4S dan lain sebagainya. DPM ini juga menjadi salah satu garda terdepan untuk menciptakan regenerasi petani. Karena berdasarkan data BPS, Mbak Enden, itu menyampaikan bahwa tahun 2040 itu akan diramalkan profesi petani ini punah. Nah, karena tadi minimnya regenerasi petani, bahkan anak muda nggak mau jadi petani. Nah, ini makanya kita perlu dorong sehingga negara kita yang penuh dengan potensi, yang disebut dengan negara agraris ini, jangan sampai petaninya nggak ada, bahkan sampai punah. Sehingga saya sangat berharap dan mengajak teman-teman semua untuk memberikan kepercayaan bahwa sektor pertanian itu tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini kontak person saya, nomor HP saya, Facebook saya, Instagram saya. Mungkin kalau teman-teman pengen mengikuti atau berkomunikasi langsung atau lebih lanjut dengan saya, silahkan bisa add kontak kami. Dan tentunya mohon maaf apabila di dalam saya menyampaikan tadi banyak yang kurang tepat gitu ya. Mari kita diskusikan bersama-sama bagaimana untuk memajukan sektor pertanian, terutama berbasis potensi lokal. Nah, saya kira teman-teman UKM juga banyak yang dari pertanian gitu ya, sehingga harus mulai kita dorong untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada. Mungkin itu Bu Enden atau Mbak Enden yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak salah gitu ya. Dan silahkan kalau mau berdiskusi, kita diskusikan yang baik seperti apa, dan tentunya saya sangat terbuka. Silahkan kritik kami ketika kami masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa sekali ya, Mas Rey ya. Keren ya. Ini dua hal yang saya garis bawahi. Jadi yang pertama, kita punya potensi lokal yang melimpah ya. Kedua, sumber daya petaninya minim. Gitu ya. Nah, dari 2 poin ini artinya terbuka potensi besar bagi kita, teman-teman UMKM yang mungkin bisa melirik sektor pertanian ini ya, peternakan menjadi salah satu usaha keren miliaran ini ya. Begitu ya. Kemudian jangan sampai nanti petaninya malah impor. Nah, itu yang harus kita waspadai sehingga menyiapkan generasi berikutnya ya, generasi muda untuk menjadi petani ini akhirnya bisa jadi kewajiban kita semua ya. Baik, saya yakin ini para hadirin di sini sudah tidak sabar untuk bertanya. Selagi Mas Rendranya bersama kita boleh berpuas-puas bertanya ya, boleh ya. Saya mungkin akan mulai dari dari ini ya, pertanyaan di chat dulu mungkin ya, karena ini tadi sejak awal sekali sudah disampaikan. Berikutnya saya akan ke hadirin yang sudah raise hand. Oke, ada Bu Emilia, selamat bergabung Bu Emil. Terima kasih Bu Enden. Mas Ray keren banget. Lanjut. Iya, saya mulai dari penanya yang pertama, ini dari Pak Alwis Garut. Ya, bertanya tentang perkelapaan ini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bibit kelapa yang bagus untuk bisa ditanam? Untuk lahan, bisa bekerja sama dengan desa-desa. Mungkin dijawab dulu ya, Mas Raya. Silakan. Ya, siap. Ini pemilihan bibit yang berkualitas. Silakan. Siap. Jadi itu salah satu problem di kita, Bapak, bahwa perkebunan kelapa kita itu tadi saya sampaikan adalah perkebunan peninggalan nenek moyang, sehingga tingginya luar biasa sampai 20 meter, 25 meter, sehingga nggak mungkin gitu ya petani kita itu bisa naik satu hari itu 50 pohon, 60 pohon, dan ini sangat berpengaruh pada hasil yang kita dapatkan, sehingga kita
mau tidak mau harus berinovasi, yaitu melakukan itu penanaman kembali. Dan itu sekarang mulai banyak ada berkembang gitu ya, potensi-potensi kelapa yang berkualitas seperti kelapa genjah, kelapa entok, kelapa genjah pandan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya pemerintah sekarang sudah mulai mendorong, Bu Enden, untuk pemanfaatan pohon-pohon atau bibit-bibit kelapa yang berkualitas itu, karena hanya tingginya 2 meter sudah bisa panen gitu ya, sehingga ini sangat mempengaruhi nanti pendapatan petani ketika kita bisa merubah tadi pohon-pohon yang tinggi-tinggi menjadi pohon yang berkualitas. Nah, ini sudah dilakukan penanaman di beberapa wilayah. Terakhir kemarin di Sukoharjo, kalau Mbak Enden mungkin nanti bisa searching, yang dilakukan oleh Pak Presiden langsung itu sebanyak 250.000 pohon, bahkan itu ditanam di lahan pekarangan. Nah, kenapa? Nggak perlu melakukan penebangan, gitu ya, penebangan yang dulu, maksudnya pohon-pohon yang dulu itu nggak perlu ditebang, gitu ya, tapi kita bisa memanfaatkan pekarangan yang memang kalau di itu kan otomatis menanam pohon kelapa itu. Bagaimana untuk mendapatkannya? Itu sebenarnya kalau saat ini kalau untuk beli itu masih relatif mahal, gitu ya. Tetapi kelompok tani ini bisa mengusulkan ke dinas pertanian terdekat, gitu ya, tentunya di bidang perkebunan. Nah, nanti silahkan diusulkan, Pak, karena memang sekarang saja di Jawa Tengah itu sedang membuat pembibitan khusus kelapa. Nah, ini yang dilakukan oleh Balai Surabaya, tetapi Balai Surabaya membuat tempatnya itu di Jawa Tengah, sehingga teman-teman silahkan mulai akses itu. Bahkan kalau memang mau beli sendiri ya bisa pakai dana ketahanan pangan. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di desa itu kan ada dana desa yang sekarang peruntukannya 20% itu wajib untuk ketahanan pangan. Nah, 20% ini bisa dimanfaatkan untuk pembelian bibit itu. Nah, pembelian bibit itu. Nah, sehingga petani juga tidak merasa terbebani gitu ya ketika ingin melakukan inovasi, terutama penanaman kelapa-kelapa yang berkualitas tadi seperti kelapa genjah dan lain sebagainya. Kalau untuk mendeteksi tentu kita harus melihat rekod gitu ya, rekod, karena kelapa itu kalau dilihat secara kasat mata, bibit kelapa itu hampir sama semua. Kita nggak bisa menentukan ini baik atau tidak gitu tanpa melihat pembibitannya itu langsung gitu. Jadi bagaimana pentingnya kita itu melihat pembibitan secara langsung. Karena kalau beli di pasar atau beli yang keliling itu belum tentu kualitasnya bagus. Karena kan semua kelapa itu bentuknya sama gitu ya. Dan ketika trubus juga hampir sama. Antara membedakan genjah dengan kelapa lokal itu kan sulit gitu ya, apalagi yang masih awam seperti kita. Sehingga kita perlu melihat secara langsung track record atau recordingnya tadi gitu ya, recording dari pembibitan itu. Saya kira seperti itu Bu Enden yang bisa saya sharingkan. Baik ya, ini artinya akses terhadap informasi seperti ini juga penting ya bagi para petani kita, dan ini yang sulit rasanya ya. Baik, saya beralih ke penanyaan kedua di kolom chat. Ini dari Ibu Tin Mujiati dari Solo ya, tetangga ya sama Gelang ya. Iya. Dekat. Bagaimana beternak kambing tanpa ngarit? Nah, yang tadi jadi tagline di foto tuh ya. Iya. Pakan ternak dari apa? Saya mau memanfaatkan lahan kosong. Silakan. Ya, jadi begini. Beternak tanpa ngarit itu konsep kita adalah bagaimana kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Jadi yang pertama untuk pengganti sumber serat yaitu rumput, kita menggunakan yang pertama adalah pongkol ketela. Jadi ketika ketela itu mau diproses kan biasanya dipangkas pojok-pojoknya sebelum dikupas. Nah itu kan jadi limbah. Nah di kita itu kita giling. Nah itu pengganti serat. Nah pengganti serat khususnya adalah rumput. Sehingga kita memanfaatkan limbah itu untuk mengganti rumput. Kedua adalah kangkung kering. Jadi di Jawa Timur itu banyak penghasil benih. Benih kangkung, benih macam-macam ya. Nah
benih kangkung itu kan hanya diambil benihnya, pohonnya kan dibiarkan saja gitu ya. Nah ini dikeringkan terus dicacah atau dicoper itu nanti jadi kangkung kering. Bahkan harganya sekarang melambung tinggi gitu ya sampai 3.800 per kilo. Nah ini menjadi peluang juga. Berikutnya bisa pakai apa lagi Mas Rendra? Bisa pakai kulit kacang, bisa pakai kulit kopi, bisa pakai kulit kacang hijau dan lain sebagainya. Ini sebagai pengganti serat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pengganti serat, terus kita kan perlu protein. Nah, proteinnya dari mana? Bisa dari bungkil sawit, bisa dari bungkil kopra, bisa dari bungkil tepung ikan, bisa dari CGF, bisa dari ampas jagung, macam-macam. Dan itu potensinya luar biasa besar di Indonesia. Sehingga teman-teman mulai bisa manfaatkan itu. Jadi begini Mbak Enden, yang terjadi gitu ya. Peternak rakyat kita, kenapa satu orang hanya bisa beternak 10 ekor? Karena dia cari rumput. Kalau cari rumput kan feed intake-nya itu bisa sampai 20%. Jadi kalau misalnya dia bobotnya 10 kilo, bisa makannya itu butuh 10 sampai 15%, bahkan sampai 20 kilo. 10 sampai 20 kilo untuk kenyang. Nah, kalau kita bisa memenuhi protein yang dibutuhkan ternak yaitu 14%, maka feed intake-nya itu cuma 5% dari bobot badan. Jadi kalau pakai konsep pakan kering kami, itu misal bobot kambingnya itu 10 kilo, dia cuma butuh makan 5 ons. Jadi kalau kita ternak 100 ekor, itu hanya butuh berarti sekitar 50 kilo setiap harinya. Nah, ini kan efisien gitu ya. Kalau lebih besar berarti bisa 100 kilo, 150 kilo per hari. Tetapi kan kita nggak perlu cari rumput setiap hari. Produktivitasnya juga makin tinggi dan lain sebagainya. Karena kalau pakai pakan kering, itu pengalaman kami ADG-nya atau kenaikan bobot badan per harinya itu 135 gram. Sehingga kalau dalam 1 bulan itu bisa mencapai 4 kilo sampai 4,5 kilo. Nah, ini sangat berpengaruh pada penghasilan atau pendapatan kita. Sehingga pada kuncinya adalah bagaimana kita bisa menerapkan gitu ya inovasi berbasis potensi lokal tadi. Karena potensi kita itu banyak limbah, Mbak Edi. Jadi apalagi di daerah Jawa Timur, Lampung. Lampung itu jagung luar biasa banyak, ketela luar biasa banyak. Nah, tetapi nggak pernah dimanfaatkan oleh orang Lampung. Dikirim ke Jawa. Kalau orang Jawa ini dituntut kreatif, Mbak. Apalagi Jogja, Magelang yang tidak punya potensi itu. Kita rela beli sampai 3.000, 2.000, tapi buktinya kita masih untung gitu ya. Karena tadi efisien. Kunci bertani, beternak untung itu adalah efisien. Kalau kita hanya beternak 10 ekor, nggak mungkin untung dong, karena untungnya cuma 100.000. Kalau 100.000 kali 10 ekor cuma 1 juta, dapat per 2 bulan. Berarti kita pendapatan per bulannya cuma 500.000. Kan itu nggak masuk banget bagi milenial. Tetapi kalau kita kuantitasnya naikkan jadi 100 ekor, 200 ekor, maka kita akan di atas UMR. Dan ini akan menarik bagi petani-petani milenial atau generasi milenial. Nah, ini yang harus kita dorong. Jadi seperti itu, Mbak. Atau kata lainnya adalah juga jeli ya, melihat potensi sendiri ya, potensi lokal di sekitar kita. Yes, ya, yes. Itu dia. Oke, baik. Ini biar saya tidak diprotes dari kolom chat, saya mau ke hadirin yang raise hand sejak tadi. Saya mungkin mulai dari Pak Ubaidillah di Madura. Silakan. Pak Ubaidillah. Ya, terdengar ya. Ya, mohon singkat saja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Di daerah kami itu adalah banyak gula siwalan yang masih bentuknya sama dengan yang Pak Rendra tadi, itu masih berbentuk bundaran, itu masih belum gula semut. Nah, kami itu ingin tahu bagaimana proses membuat gula itu menjadi gula semut. Alatnya seperti apa? Karena kami sementara dulu itu pernah mencoba memakai cara tradisional, namun kayu yang kan alat pakai apa namanya ya, tumbang biasa itu ya pakai kayu bakar banyak, menghabiskan kayu bakar itu banyak.
Jadi antara biaya membuat gula semut dengan biaya gula yang biasa ternyata sama. Tapi kalau seumpamanya ada alat yang bisa menjadikan gula semut dan lebih murah, itu saya lebih tertarik itu. Atau yang kedua, proses dalam pembuatan pertama kali, karena saya tertarik juga untuk peternakan domba ini, kira-kira langkah-langkah awal itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Mas Rendra, kita ke penanya berikutnya dulu ya, biar lebih efisien, boleh? Saya takutnya lupa, Mbak. Oh, Jadi, ya. Oke, boleh kalau gitu, kalau mau langsung dijawab. Jadi langsung saya jawab saja Pak Ubaidillah ya. Yang pertama adalah Pak Ubaidillah ini juga ada potensi kelapa dan pernah membuat gula semut, tetapi nggak efisien. Nah, itu tentu kalau di kita itu antara alat yang pernah kita coba Pak, antara alat dengan manual itu kualitasnya jauh lebih bagus yang manual Pak. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menciptakan korporasi. Karena kalau kita lakukan misalnya gitu ya, Pak Ubaidillah bikin sendiri dengan kapasitas tinggi, itu tentu kapasitas banyak itu tentu akan sulit gitu ya, karena manual tadi. Nah, maka kalau di kami Pak Ubaidillah itu kita mengajak kelompok wanita tani. Jadi produksinya itu di masing-masing rumah. Jadi kita ada 90 kakak, itu kita produksinya di rumah masing-masing. Caranya gimana Mas Rendra biar SOP-nya sama gitu ya. Di kita itu kita berikan pinjaman rata-rata 2 juta per kakak untuk bikin dapur sesuai SOP. Jadi dapurnya itu harus berkeramik, terus dapurnya harus ada corongnya untuk keluar asap dan lain sebagainya. Tentu alat-alatnya juga termasuk di situ. Nah, kita pernah ada alatnya, jadi muter sendiri, bikin ini ngaduknya sendiri. Tetapi ternyata tidak sampai ke wajannya Pak, masih ada space ini sehingga malah jadi gosong. Nah ini berpengaruh pada kualitas, bahkan ini jadi susah gitu ya. Terus cara pembuatannya bagaimana? Kalau pembuatannya tentu sama dengan gula cetak, hanya yang berpengaruh jadi atau tidaknya adalah kualitas nira. Jadi nira yang butek itu biasanya kita udah bukan pasrah ya, tapi kita udah dipastikan itu akan dibuat gula cetak atau vegan nektar. Tapi kalau niranya yang bening, yang bersih dan lain sebagainya, itu pasti kita jadikan gula semut karena itu pasti jadi. Nah ini juga menjadi poin penting yang harus kita pelajari ketika kita ingin produksi gula semut. Nah, di tempat kami pun belum banyak Pak Ubaidillah, hanya 7 ton sampai 8 ton per bulan. Nah, ini masih cukup kecil. Kenapa? Karena di kami masalahnya sama. Yang pertama adalah masalah tadi. Kita belum menemukan alat yang bisa mempercepat tetapi dalam artian ini tidak berpengaruh tadi gosong dan lain sebagainya, itu kita belum ketemu. Terus yang kedua adalah minimnya orang yang mau naik ke pohon kelapa karena resikonya tinggi tadi 20 meter, 25 meter dan lain sebagainya. Tapi kita sudah menanam kelapa ganja sebanyak 2.000 pohon, nah itu baru umur 3 tahun. Nah ini harapannya di umur kelima kita sudah mulai bisa panen hasil dari kelapa ganja kita. Nah tentunya hal-hal ini yang memang perlu kita perhatikan Pak, karena memang yang namanya usaha rakyat itu pasti tidak seefisien ketika kita industri. Tetapi inilah kekuatan potensi lokal Pak. Kalau kita bisa membentuk kekuatan yang luar biasa melalui KWT, kelompok tani, taruna tani, kelompok usaha bersama, maka tidak menjadi suatu hal yang sulit gitu ya untuk kita produksi bisa besar gitu, bahkan efisien. Di tempat kami masih efisien Pak, karena kita setelah jadi kering petani itu kita olah di UPH, namanya unit pengolahan hasil. Kita kumpulkan jadi satu. Untuk proses mencapai kadar 1,5 itu di kita Pak, di UPH. Jadi biar kita bisa memenuhi pasar ekspor dan domestik itu kan maksimal kadar airnya kan harus 1,5%. Nah ini kita pakai oven. Nah ovennya kita punya sendiri dan kapasitasnya juga lumayan besar gitu ya. Sekali ngoven bisa per satu alat itu 500 kilo.
Nah, tetapi kita lagi bikin alat yang lebih besar lagi. Nah, tentunya mungkin Pak, kenapa masih harganya masih sama dan lain sebagainya, karena belum sampai ke olahan oven atau packaging dan lain sebagainya. Karena kalau kita packaging saja per 250 gram, itu yang kalau dicurah harganya 30.000, kalau di packaging setiap satu pack itu 250 gram, itu harganya jadi berapa? Kalau satu packnya 20 berarti jadi 4 kan berarti 80.000. Nah ini kan sudah naik lagi. Nah ini packnya nanti saya fotokan dan saya kirim ke grup gitu ya. Nah ini contoh sebentar Mbak Enden. Jadi yang disebut kolaborasi tadi ya Bapak Ibu ya, selain alat, kolaborasi. Ini contoh VCO yang kita buat. Nah VCO ini 30.000. Padahal kalau jual kelapa kan harganya cuma 2.000. 2.000 per 10 kelapa itu jadi 1 liter Mbak Enden. 1 liter harganya 120.000. Padahal kalau dijual kelapa itu cuma 20 kali 2.000 kali 10 kan cuma 20.000. Nah, kalau jadi VCO itu 120.000. Nah, ini tinggal kita itu mungkin kreatif, kalau nggak percaya gitu ya. Kalau nggak percaya boleh cek di supermarket harga VCO itu berapa gitu ya. Atau di Shopee atau di Tokopedia dan lain sebagainya. Sehingga kuncinya adalah inovasi. Kalau kita nggak bisa berinovasi, maka kita ya yang akan kita dapatkan ya hanya itu. Terus yang kedua pertanyaan Pak Ubadil, tentang langkah awal berternak domba, ini sekaligus juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Imam di chat ya mengenai analisis usaha budidaya kambing atau domba. Yang seperti apa yang bisa mencapai profit, mungkin juga dari sisi umur, ciri-ciri dan lain-lain. Silakan. Ya. Jadi kalau kebiasaan peternak rakyat kita, Pak Ubaidillah, itu adalah dia beli ternak dulu, ternyata sampai rumah belum ada kandangnya, belum tahu mau dikasih makan apa, belum tahu mau dijual kemana. Itu kebiasaan peternak rakyat kita atau peternak-peternak di desa. Nah, kalau peternak milenial atau peternak yang ingin berwirausaha memang benar-benar dari domba, maka kita balik, Pak. Yang pertama kita harus riset pasar dulu. Pasar domba itu seberapa besar sih? Kita bisa jual berapa sih? Dan lain sebagainya. Setelah riset pasar, maka kita harus cari supplier. Kalau kita udah tahu pasarnya, kita bisa dapat dombanya, kambingnya dari mana sih gitu ya. Terus yang ketiga adalah baru kita riset pakannya. Pakannya mau dikasih apa? Pakan kering kah? Atau pakan ngarit kah? Apa pakan yang lain kah? Itu terserah berdasarkan identifikasi masing-masing. Dan yang terakhir baru bikin kandang, Pak. Nah, kalau kita bisa mengkonsep itu, maka kita nggak akan ketika kita bisa produksi, bingung mau jual kemana. Nah, ini kan yang harus kita pelajari. Sehingga kalau menurut saya itu dibalik, Pak. Jadi kalau mau berwirausaha mulainya dari mana? Jadi broker dulu. Jualin kambing saya, jualin peternak lain, jualin punya tetangga dulu, sehingga kita tahu kekuatan jualnya saya itu berapa sih gitu. Karena kan kunci bisnis atau kunci dasar bisnis adalah selling, jualan. Kalau kita bisa bikin produk tapi nggak bisa jualan ya percuma gitu ya. Sehingga kita mulai aja dari broker, jadi perantara gitu ya, jualin produk temen, jualin kambing teman, jualin kambing saudara dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya menyarankan waktu yang paling tepat untuk belajar adalah sebelum Idul Adha. Jadi kalau teman-teman bisa menjual Idul Adha itu katakanlah 100 ekor, maka teman-teman insya Allah kuat untuk memelihara 100 ekor kambing. Karena sudah bisa menjual 100 ekor kambing dan domba. Tetapi kalau baru bisa jual 5 ya jangan pelihara 100. Nanti jangan-jangan nggak bisa jualnya. Terus tadi ditekan oleh tengkulak. Karena teman-teman udah merasa nggak bisa jual, akhirnya tengkulaknya menekan harga teman-teman dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi di UMKM. Saya kira bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dimulai, Pak. Jadi kalau teman-teman memang pengen memulai bisnis di sektor peternakan terutama kambing domba, ya mulai, Pak. Dari pertama tadi saya sampaikan, riset pasarnya, jualin punya teman dulu, baru beternak sendiri.
Mungkin seperti itu, Pak Baik, Enden. ya, terima kasih. Saya berlanjut ke Pak Sultan Muslim yang sudah resen juga sejak tadi. Pak Sultan, silakan mohon singkat saja Pak pertanyaannya. Siap, terima kasih Bu Moderator. Ini ingin bertanya Mas Rey, kebetulan di kampung kami saya selalu membawa bibit kelapa gitu ya, setengah karung ataupun 1 karung. Tapi ketika ditanam itu selalu mati, ditunggu-tunggu selalu mati. Bahkan sekarang pun membawa lagi karena penasaran. Nah, ingin menentukan bibit kelapa yang baik dan bagus karena kami pun tertarik ketika membeli kelapa hijau itu harganya sampai 30.000 gitu ya untuk diminum kayak gitu, untuk dikonsumsi. Nah, saya ini ingin bertanya tentang pemilihan bibit yang baik. Bahkan sekarang pun saya ini membawa nih salah satu contoh bibitnya. Apakah harus ditanam seperti ini, Mas Rey? Atau harus apa nih kelapanya kayak gitu? Ini malahan banyak sekali kelapa. Makanya saya tertarik dengan mengikuti agenda ini gitu ya, diskusi ini. Bahkan di kampung saya ini. Daerah mana Pak Sultan? Di daerah Garut. Di daerah Garut. Ya. Nah, di daerah kami itu banyak yang pertama peternakan domba ya, domba Garut itu mungkin terkenal dengan domba Garut. Nah, terus ada yang namanya sosin ataupun sawi gitu. Di sini mayoritas sayuran gitu, sawi ya, sawi. Cuman petani-petani di sini mulai pada mengeluh dengan yang namanya pupuk, dengan upah yang diberikan oleh para pengepul kayak gitu. Nah, bagaimana kami ini ingin memberikan semangat kembali kepada petani-petani yang ada di daerah Garut gitu ya. Karena memang betul sekali petani-petani sekarang itu banyak yang mulai melemah kayak gitu. Bahkan saya pun tertarik ingin mensupport dan menyemangati kembali kayak gitu. Cuman itu saja barangkali Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak Sultan. Mas Rendra, ini harus dijawabnya lewat kursus aja, ini kayaknya panjang nih. Yang ditanyakan tadi mengenai bibit kelapa. Ya, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah berapa dataran ketinggian Mas Sultan? Ya, ketinggian Mas Sultan. Masih di mute Pak Sultan, suaranya tidak terdengar. Pak Sultan masih di mute. Suaranya tidak bisa kami dengar. Iya. Terima kasih Mbak. Kebetulan ini bibit kelapa ini dibawanya dari pantai Pamengpeuk Garut. Nah, ini ditanam di ketinggian kurang lebih di kaki Gunung Guntur. Kaki Gunung Guntur nih. Daerah dingin ya. Kelapa ini sering mati, belum pernah tumbuh nih. Ya, permasalahannya adalah kelapa itu nggak bisa hidup di dataran tinggi, Pak. Lah ini makanya nggak mungkin bisa hidup. Lah sehingga saya nggak perlu jawab panjang lebar karena kalau Pak Sultan pengen bertanam kelapa, maka Pak Sultan pindah ke tempat yang datarannya rendah. Nah, saya yakin di tempat Pak Sultan kan nggak ada pohon kelapa toh. Betul Mas. Ini kebanyakan bisa diperlihatkan kebetulan ini banyaknya dataran ini sawi nih, ada yang nanam juga sawi nih di sini tuh. Tanaman khas pegunungan ya Pak, sayur mayur biasanya. Iya. Bakalan tumbuh kelapa gitu. Soalnya tertarik dengan harganya kayak gitu. Ya. Nah inilah fungsi kita harus berkolaborasi Pak Sultan. Pak Sultan nggak perlu nanam. Pak Sultan kolaborasi aja ke teman-teman yang punya potensi besar. Atau bisa juga mungkin melirik yang potensial saja di lokasi Pak Sultan ya. Iya betul, nggak harus juga kelapa Pak. Jadi banyak sekarang di dataran tinggi yang memang prospek gitu ya, terutama sayuran-sayuran yang memang harganya fluktuasinya tuh nggak terlalu tinggi. Nah ini seperti paprika, nah ini kan fluktuasinya nggak terlalu tinggi, seperti cabai dan lain sebagainya. Sehingga Pak
Pak Sultan mungkin bisa mengembangkan itu. Saya kira seperti itu. Karena permasalahannya Pak Sultan ini adalah masalah Pak Sultan tinggalnya kenapa di gunung. Jadi enggak. Kelapa nggak cocok ya. Baik. Iya. Kemudian terjawab ya Pak Sultan. Oke. Berikutnya saya ke Pak Mufi. Pak Mufi Sata Fadila masih di sini Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Bapak suaranya masih di mute? Oke, silakan Pak, singkat saja. Waalaikumsalam. Iya. Suaranya sih kebetulan lagi mati lampu di sini jadi saya pakai handphone. Oke, enggak. Oke, share sekali Mas untuk kegiatan apa tadi budidaya kelapa sama peternakan. Nah, pertama sih bagaimana bagaimana kami terkoneksi dengan atau berkolaborasi dengan Mas sama Mas tadi saya lihat di screen PPT-nya ada sekolahnya juga kalau nggak salah tadi ya. Sekolah tani. Karena satu itu, yang kedua adalah iya tadi kan katanya kayaknya bisa berkolaborasi dia dari lewat situ sepertinya. Yang kedua adalah bagaimana model bisnis, karena setahu saya di pertanian kan kalau kita petani ini kan ada dua kayaknya, satu petani pemilik lahan, yang kedua emang buruh tani gitu ya. Betul. Jadi ketika buruh tani ditanya ini ke anaknya, nak kan jangan mau jadi kayak bapak gitu, jadi petani susah, mending jadi buruh aja, jelas gitu kan, duitnya jelas gitu. Nah, untuk hal yang seperti ini bagaimana nih model bisnis yang dikembangkan di tempat Mas itu kolaborasi dengan petani sekitar gitu. Dapatnya kan saya ingin bahwa bukan cuan aja, tapi juga bisa berkah dan bermanfaat untuk sekeliling kita gitu. Nah, gimana model yang diterapkan di usaha Mas sehingga para petani sekitar itu juga merasa terbantu, bukan malah merasa tersaingi gitu kan? Bagaimana berkolaborasi seperti itu? Model bisnis seperti apa? Apakah kerjasamanya seperti apa? Ataukah apakah anak-anaknya bekerja jadi kayak seperti pegawai atau buruh taninya di situ atau seperti apa? Dua aja. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Mas Ray bagaimana di sana? Ya, jadi izin buruh tani ini banyak juga ya, Mas ya? Ya, banyak. Mungkin lebih banyak buruh tani dibanding petani. Ya. Jadi izin menjawab pertanyaan Pak Mufi tadi, Mbak Enden. Jadi apa sih model yang dilakukan oleh Mas Raindra gitu ya untuk menciptakan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mereka mau bergabung dan lain sebagainya. Saya sampaikan gitu ya. Apa yang saya pakai itu adalah bukan perusahaan, bukan PT gitu ya. Kecuali kalau mau ekspor atau kita kerjasama dengan yang membutuhkan itu. Tapi di dalam konsep kita pemberdayaan itu kita menggunakan koperasi. Kenapa koperasi? Karena asasnya ini bersama-sama Pak Mufti. Jadi kalau PT atau CV itu kan kapitalis, nah, sehingga kita akan sulit untuk bukan kapitalis tapi profit oriented, sorry. Jadi profit oriented kalau perusahaan. Tetapi kalau koperasi ini kan keuntungannya juga harus dibagi anggota yang ada, gitu ya. Sehingga di koperasi ini menjadi jalan kita Pak untuk mengajak para petani atau keluarga petani ini gabung ke kita. Jadi kenapa sudah ada 90 di satu dusun saja gitu Pak. Nah, karena memang kita asasnya menggunakan koperasi tadi. Nah, konsepnya caranya gimana gitu ya. Yang pertama Pak, kita itu menawarkan lumbung pangan. Lumbung pangan ini begini Pak. Selama teman-teman atau petani kita belum dapat uang dari dia mungkin ngolah kelapanya sampai dia ngumpulin jadi banyak baru disetor gitu ya. Itu petani kita boleh minjem dari lumbung pangan kita. Jadi nggak perlu mikir beras kita sediain, tinggal nanti dipotong pakai kelapa gitu ya. Berikutnya kita ada program namanya beasiswa untuk anak petani. Jadi petani kita itu nggak boleh anaknya nggak sekolah kalau memang anaknya mau sekolah. Jadi kita biayai Pak di awal, tetapi nanti petani kita cukup bayar setiap hari cuma 5.000 Pak diambil dari
dia nyetor kelapa. Sehingga Luar biasa. trust ini yang perlu kita bangun, Pak, saling percaya, sehingga dia tidak akan menjual produknya ke luar, tetapi di koperasi. Karena koperasi ini kan juga keuntungannya juga buat mereka, Pak. Kita kan nggak ngambil keuntungan lebih dari hasil atau dividen yang kita bagi, ya. Sehingga memang challenge kita, Pak Mufi, kita itu ada kelompok tani, ada kelompok wanita tani, banyak juga koperasi, tapi memang banyak yang tidak terbentuk korporasi. Jadi namanya aja kelompok tani, harapannya kan dia bisa beli sarana produksi bareng-bareng sehingga harganya lebih murah. Ketika panen dijual bareng-bareng sehingga bisa memberikan penawaran atau bisa kerjasama dengan hotel, restoran dan kafe gitu ya. Tetapi kenyataannya petani kita itu masih jual sendiri-sendiri. Nggak pernah beli sarana produksi bareng-bareng. Nggak pernah kumpulan itu membahas yang penting. Paling cuma arisan gitu ya. Terus nanti bahas mau cari bantuan kemana gitu. Dan ini yang perlu kita rubah gitu ya mindset itu, sehingga generasi milenial ini mau tidak mau harus kita dorong untuk masuk memberikan warna, bukan mengganti ya, tapi memberikan warna yang lebih di organisasi pertanian kita. Jadi jangan sampai petani atau kelompok tani ini dianggap sebagai makelar proposal saja. Dia terbentuk hanya untuk mengakses proposal bantuan, hibah dari universitas dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal ini yang mungkin kita harus rubah, Pak, di kita. Sehingga saya itu sering banyak gitu ya yang kunjungan ke tempat saya. Kenapa Mas Rendra kok bisa jalan dan lain sebagainya? Karena kita nggak pernah bikin Pak Mufi. Ya kita berjalan dengan apa adanya, berjalan dengan yang penting kita selama tadi kebutuhan perut mitra kita atau petani kita itu terpenuhi, pasti insya Allah akan jalan. Terus tadi kebutuhan yang lain, misalnya mau bayar sekolah nggak bisa dibayarin koperasi dulu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak, pengalaman kami yang bisa kita sharingkan, karena memang itu yang kita lakukan, sehingga mungkin saja tidak bisa diterapkan di tempat jenengan, tetapi paling tidak bisa diambil yang baik, yang tidak baik ya silahkan jangan diambil atau ditinggalkan saja, sehingga teman-teman harapannya lebih baik dari kami, lebih baik dari saya, lebih baik dari kelompok kami, sehingga makin banyak kelompok-kelompok yang bisa sukses, kelompok-kelompok yang memang bisa membangun ekonomi atau membangun ekosistem kewirausahaan. Jadi itu yang penting kita lakukan, karena aneh Mbak Enden di desa itu. Jadi tetangga kita, misal saya usaha bikin getuk gitu ya, tetangga kita nanam ketela, saya itu nggak mau beli punya tetangga saya gitu ya, karena mungkin ada perselisihan, mungkin nggak percaya terhadap produknya tetangga dan lain sebagainya. Ini aneh gitu, kehidupan di desa itu aneh banget lah, sehingga kita harus mulai dorong saling percaya, Pak. Jadi beli produk yang terdekat dulu. Saya kira kalau kita beli di dusun kita, ekonomi akan muter, semua akan bisa bekerja, ya bagus itu. Cuma kan memang aneh lah hidup di desa itu ya. Ini yang antara potensi dan kelemahan. Lah ini yang harus kita jeli sama-sama ya. Iya, kita jeli harus bisa berikan solusi-solusi yang konkret, tentunya yang solutif gitu ya, sehingga ini bisa segera kita atasi bersama-sama. Mungkin itu Bu Enden, saya kira karena waktunya juga udah siang gitu ya. Iya. Ini Pak Rey, rupanya konsep koperasi memang sudah waktunya dihidupkan kembali ya. Iya, betul. Sehingga tadi harusnya tetanggaku mitraku begitu ya. Iya. Guyup dan maju sama-sama. Betul, betul. Ya. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan masih berkenan ya. Mas Rey, ini ada yang tanya mengenai informasi nih. Kalau kita ingin tahu potensi daerah kita, ini konsulnya kemana? Harus minta informasinya kemana? Apanya, Mbak? Sorry.
jika kita ingin tahu tanaman yang cocok di daerah kita, nah kita ini harus konsulnya kemana, minta informasi kemana, kaitannya dengan pH tanah dan lain-lain. Nah, mungkin ada informasi harus kemana? Oh, maksudnya kalau kita identifikasi apa yang cocok dengan kita, gitu ya? Nah, iya, kira-kira seperti itu. Ya, yang pertama yang paling mudah adalah apa yang ada di sana itu menjadi Ciri ya? clear gitu ya, sebenarnya sudah jelas gitu ya. Tetapi memang ada suatu petani yang dia pengen mengadopsi dari wilayah lain, ya misalnya tadi kelapa mau ditanam di dataran tinggi, kan itu nggak mungkin hidup. Kayak saya di dataran tinggi mau nanam melon, kan nggak mungkin jadi. Nah ini kan sehingga hal-hal ini tentu ya yang pertama yang bisa membantu kita adalah PPL, penyuluh atau BPP di wilayah kita, di kecamatan kita kan ada, setiap kecamatan punya BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian, sehingga cari informasi di situ, desa kita itu cocoknya apa, kita klopkan dengan potensi pasar yang kita miliki. Nah kalau memang kita nggak bisa tanam di tempat kita, ya jangan paksakan. Kita bisa berkolaborasi dengan wilayah lain atau daerah lain atau teman yang memang sudah mulai menanam yang kita inginkan. Jadi kayak saya misalnya itu kan Tegalan, Mbak, karena mayoritas kelapa. Ya kami otomatis nggak bisa produksi sayuran, Mbak Enden. Nah sehingga sayuran itu kalau kita mau jualan sayuran caranya gimana? Maka ya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang daerah dataran tinggi. Gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini memang perlu kita pahamkan, Mbak, karena ketika kita nggak tahu pH tanah kita ternyata tinggi atau tanah kita itu terlalu dingin untuk suatu tanaman dan lain sebagainya, ini memang harus jangan sampai kita udah nyoba mengeluarkan banyak investasi ternyata nggak cocok, nggak berhasil. Nah ini kan menjadi malah jadi luka sehingga nggak mau jadi petani lagi, Mbak. Nah ini yang menyebabkan kenapa petani ini banyak ditinggalkan. Tetapi saya kemarin sempat senang, Mbak Enden, waktu pertama COVID ya, banyak yang di PHK, pada pulang ke desa dia bertani, beternak, tapi itu juga menjadi tantangan karena mereka juga banyak yang minta, Mbak, lahan yang dulunya digarap oleh buruh tani diminta sama orang yang punya, yang di PHK di kota, akhirnya produktivitasnya menurun. Karena mereka nggak tahu caranya bertani, caranya beternak. Nah ini yang ya kita di sisi lain senang, tapi di sisi lainnya juga kita sedih karena produktivitasnya banyak yang turun. Nah, karena memang pentingnya literasi, pentingnya ilmu, informasi ya. Iya, ini sangat diharapkan oleh petani-petani di desa. Nah, sehingga hal-hal seperti ini, Mbak Eni, saya kira sangat luar biasa, apalagi bisa dijangkau oleh teman-teman di desa, gitu. Karena mungkin ya, kalau saya boleh menyarankan ke Pak Raden tadi, mungkin bisa mulai menggandeng kerjasama dengan pemerintah desa. Jadi pemerintah desa bisa memfasilitasi mungkin Zoom, ruangan Zoom. Ketika kita mengadakan seperti ini, setiap desa mengajak masyarakatnya difasilitasi di balai desa, karena balai desa kan mayoritas sekarang udah punya alat pendukung itu, karena dituntut memang untuk sekarang jumlah. Selain itu juga gandeng organisasi yang lain lah, gitu. Yang mungkin kayak Karang Taruna gitu ya. Tadi PKK juga itu sangat luar biasa dampaknya gitu ya, karena PKK ini salah satu organisasi yang menurut saya paling kuat, Bu Enden. Jadi ya, sudah mengakar ya. Iya, karena ketuanya pasti istrinya pemerintah daerah, baik itu di desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Sehingga ketika kegiatan ini disampaikan secara masif, saya kira pasti banyak orang yang ingin mengikuti sharing luar biasa seperti ini. Ya, saya kemarin dengan Pak Manggala yang luar biasa gitu ya pengalamannya dan lain sebagainya. Nah ini saya kira harapannya bisa diakses oleh teman-teman. Mungkin seperti itu, Mbak Enden. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya lanjutkan mungkin sedikit lagi. Ada yang mengajak kolaborasinya buat biosolar, Mas Rey. Nah, ya.
karena nanti manfaatnya bisa bernilai untuk bantu operasional nelayan untuk melaut. Oke, kemudian nih ada lagi, ya saya kira ini kalau pertanyaan teknis harus ini nih kayaknya ya, bertanya di belakang layar ini kelihatannya. Saya mungkin membaca pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab dulu di sini ya. Oke. Ya. Ada juga yang mengajak kerjasama budidaya domba Garut. Berkenan nggak Mas Rey? Berkenan dong. Oh, oke. Tinggal ini nih ya. WA Mas Rey mungkin setelah ini. Iya. Rahmi, kemudian kita bisa kolaborasi. Mudah-mudahan ini manfaat buat semua. Saya kira mungkin satu terakhir ini Mas Rey. Untuk penentuan harga hewan per ekornya. Ada rumus yang bisa dibagi nggak? Silakan. Ya, jadi ini kalau di kami Mbak Enden itu cukup lama gitu ya belajarnya gitu ya, karena ternyata setelah kita analisis Mbak, kenapa petani-petani kita itu dia nggak untung gitu ya. Dia kelihatannya untung sih karena beli 1 juta jadi makin banyak dapat 10 juta gitu. Tapi kan peliharannya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Jadi kalau di tempat kami untuk penentuan harga itu ada yang sistemnya kiloan. Nah, kalau kiloan itu kan mengikuti pasar yang ada. Misalnya kayak sekarang harganya 54 sampai 55 per kilo bobot hidup. Nah, tetapi kalau breeding, nah, kalau fattening tadi, kalau breeding itu pengembangbiakan beda kita. Jadi bedanya bisnis bisnis kerudung dengan bisnis peternakan itu adalah, kalau bisnis peternakan itu asetnya itu adalah aset biologis yang setiap bulannya ini mau tidak mau harus ada kenaikan karena kita ngasih makan Mbak Enden. Nah, sehingga kalau kayak kerudung kan yang penting dicatat ya stoknya berapa dan lain sebagainya. Harganya tetap nggak akan bisa naik gitu ya, karena dia benda yang mati. Nah, kalau nggak bertambah ya? Ya, nilainya nggak bertambah. Nah, kalau peternakan kambing itu aset biologis, sehingga setiap bulan kita harus bisa menentukan. Kalau domba Garut tuh naiknya per bulan berapa sih? Domba Dombos berapa? Domba Dorper berapa? Dan itu nilainya beda-beda. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, jadi saya ambil contoh domba lokal saja. Kalau domba lokal itu hitungan kami setiap bulannya harus naik 100.000. Nah, sehingga saya itu pelihara pengembangbiakan ya hanya cukup 1 kali beranak Mbak Enden. Misal saya beli 1,5 juta. Sampai sapi kan harus membutuhkan waktu 9 bulan karena untuk proses perkawinan 1 bulan. Karena 21 hari itu baru ada siklus birahi. Nah, buntingnya 5 bulan, berarti udah 6 bulan kan. Nah, untuk sapi, anakan ketika mau diambil untuk dijual itu kan 3 bulan, berarti 6 sama 3 kan 9 bulan. Kalau beli 1,5 tambah 9 bulan, maka 900.000 kan, karena sebulannya 100.000. Maka harganya jadi 2.400.000. Nah, saya mau tidak mau harus terjual semuanya. Kalau mau nilainya ini nggak menurun atau kita rugi. Jadi anaknya kita jual misalnya 900, ya gitu ya. Berarti kalau beranak 1 kan kita mungkin hanya pok. Tapi kalau beranak 2 berarti 900 kali 2 berarti 1.800.000. Induknya ini harga 2.400.000 karena baru 1 kali laktasi atau 1 kali beranak itu masih bisa terjual 2.400. Nah, tapi kalau kita menambah lama peliharanya, misalnya saya 9 bulan lagi, maka 2.400.000 tambah 900.000 itu nggak mungkin terjual, maka otomatis kita akan kehilangan uang yang kita berikan untuk mereka makan, Mbak Enden. Nah, ini yang nggak pernah dilakukan oleh teman-teman petani kita. Maka kita itu setiap 1 tahun sekali pasti kambingnya ganti terus, Mbak.
Karena kita nggak mau rugi ngasih makan tapi nilainya nggak bertambah. Iya. Nah, gitu. Nah ini kalau kita belajar mungkin sampai besok Mbak. Cuma saya jelaskan intinya saja. Gitu ya. Tetapi hal-hal ini yang memang jarang diketahui oleh petani peternak di desa, sehingga memang perlu kita pahamkan bahwa kita itu harus mempelajari hal-hal seperti itu, karena memang kuncinya untung kan di situ, kejelian di dalam menghitung gitu ya, menghitung menentukan harga dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu Mbak Endri. Terima kasih. Baik. Ya luar biasa ya Mas Ray, ini banyak sekali informasi dan inspirasi yang dibagikan ya bagi kita semua di sini. Mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan potensi daerah kita ya, kemudian kita menemukan komoditi yang paling tepat sehingga kita bisa jadi UMKM berbasis perkebunan ya, memanfaatkan peluang nih Bapak Ibu yang ada. Jadi boleh dicoba. Baik, saya kira semua pertanyaan alhamdulillah sudah bisa dijawab. Setelah ini saya akan berikan kesempatan kepada Bu Emilia Basar. Apa masih di sini Ibu? Masih, Tanda. Ya, silakan Ibu barangkali bisa memberikan ulasan terkait materi yang keren banget ini yang sudah disampaikan oleh Mas Ray. Enggak, Bu? Ya, saya rasa nggak perlu diulas ya. Ini teman-teman di sini, teman-teman UMKM ini sudah mengakui bahwa yang disampaikan oleh Mas Ray itu sangat menginspirasi dan bahkan ada yang mau memulai atau membuat usaha di bidang peternakan dan perkebunan. Ini udah bikin nilai tambah juga nih, Mas Ray. Jadi bukan hanya materi Mas Ray aja yang bikin kita terinspirasi, tapi saya yakin teman-teman sepertinya mulai memikirkan diversifikasi usaha, menguatkan usahanya, atau mengembangkan usahanya. Wow, keren banget ya Mas Ray ya. Dan kita sebelum ini saya mau kasih tepuk tangan dulu buat Mas Ray. Nah, terima kasih. Dan kemudian juga saya kasih tanda heart juga buat teman-teman di sini yang sudah hadir sampai siang ini. Kita sudah di ujung acara, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Emilia Basar, Wakil Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan, dan Mas Ray ini adalah anggota bidang pelatihan dan pengembangan. Jadi kita bersyukur banget bahwa Mas Ray bergabung di UMKM naik kelas ya, teman-teman, Bapak Ibu semua di sini. Intinya adalah bahwa sebenarnya karena di desa itu peluang usahanya itu banyak dan bisa dirintis oleh Bapak Ibu, serta juga pasti dapat meraup keuntungan yang tidak kalah besar dengan peluang usaha di kota. Nah, ini jadi untuk bidang usaha peternakan dan perkebunan itu bisa kita pertimbangkan, bisa kita pikirkan untuk kita mulai usahanya. Tapi Bapak Ibu yang sudah mulai usaha, sekali lagi itu juga bisa kita perkuat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ray. Intinya adalah pertama kolaborasi, inovasi, kerja keras, mulai bergerak yang disampaikan oleh Mas Ray tadi ya. Dan juga ingat banget tadi yang disampaikan oleh Mas Ray adalah kita ingin nanti ke depan menjadi UKM, usaha keren miliaran. Wow, Allah ya. Mudah-mudahan barakallah untuk kegiatannya Mas Ray dengan usaha berbagai usaha dan juga sekolah tani sekolah petani milenial ya. Sekolah tani milenial. Betul ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa kita di ujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu insya Allah minggu depan hari Rabu di jam yang sama. Sebelumnya saya akan menutup dengan pantun Teh Enden dan Mas Ray juga Bapak Ibu. Ini di Bogor karena saya tinggal di Bogor ya. Saya pasti berkaitan dengan hujan nih ya. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu hujan atau enggak ya. Pagi hari hujan lebat. Kolaborasi bersama butuh usaha. Jangan menyerah, tetap semangat. UMKM maju, rakyat sejahtera. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penutup yang menggugah ini dari Bu Emil, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Emil, kita sudah di penghujung acara. Saya ingin mungkin mengingatkan lagi poin-poin yang tadi sudah disebutkan Bu Emil, yang sudah dipaparkan oleh Mas Ray, bahwa untuk memasuki bisnis perkebunan ya, peternakan atau agriculture gitu, kita sebagai petani harus punya kemampuan pemasaran ya, agar kita punya posisi tawar yang baik. Kemudian harus menerapkan manajemen yang tepat. Jangan lupa terus mengembangkan riset ya, mengakses informasi,
Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Itu semua harus kita pegang sebagai prinsip sukses. Mudah-mudahan kita bisa menyusul suksesnya Mas Ray di sini. Baik, terima kasih banyak Mas Ray kesediaannya untuk berbagi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir bersama-sama di sini. Bu Emil, Pak Teddy, juga mungkin pengurus lainnya di komunitas UMKM kelas saya. Pamit, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terima kasih. Ibu, ya sebelum end meeting, mungkin berkenan untuk foto bersama. Pak Teddy, kita bisa foto dulu. Ya, kita foto bareng aja sekarang ya. Oke, Bapak Ibu yang bisa on cam, silakan dibuka kameranya. Langsung aja ya. Satu, siapa nih? Saya aja ya. Silakan Ibu. Iya. Oke, mangga. 1, 2, 3. Kita menampakkan wajah yang penuh semangat setelah mendapatkan pencerahan dari Mas Ray ya. 1, 2, 3. Semangat. Ulang ya, belum semuanya. 1, 2, 3. Oke, mantap.